Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Santika Ramayani dengan NIM 22102664 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di tugas video UAS ini, saya akan menyampaikan hasil PowerPoint saya tentang kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Topik pembahasannya yaitu mekanisme pasar, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran pasar. Jenis kebutuhan pokok, penyebab naiknya harga kebutuhan pokok. Supaya pemerintah mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Mekanisme pasar merupakan kecenderungan yang muncul dalam pasar bebas, harga berubah, dan pasar menjadi seimbang. Persediaan yang sama, jumlah yang diminta. Teori ekonomi standar berpendapat bahwa dampaknya institusi selain pasar bebas yang dapat menghasilkan lokasi yang optimal dan efisien. Beberapa keuntungan mekanisme pasar yang dapat ditawarkan oleh pasar informasinya lebih akurat. Dan pasar memberikan kekuatan pendorong untuk pembangunan kegiatan bisnis menggunakan teknologi modern. Menggunakan barang dan faktor produksi secara efektif. Pasar memberi konsumen kebebasan yang tinggi untuk melakukan aktivitas ekonomi. Faktor yang mempengaruhi permintaan dibagi menjadi 5, yaitu barang itu sendiri, harga barang lain, tingkat pendapatan per kapita, selera masyarakat, perkiraan harga barang di masa depan. Hukum permintaan berbunyi, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta sedikit. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Selain permintaan, ada juga definisi penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan produsen dalam tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran dibagi menjadi 6, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan perkiraan barang di masa depan. Hukum penawaran berbunyi jika semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, jika semakin rendah harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Langsung masuk ke intinya, saya akan menjelaskan tentang penyebab naiknya harga kebutuhan pokok. Yang pertama adalah penimbunan barang. Penimbunan barang produk seringkali terjadi dengan banyaknya kebutuhan minuman, makanan, peralatan medis, dan barang-barang lain yang dibutuhkan secara lokal, bahan bakar minyak, dan gas LPG. Penyeimbangan ini orang yang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, mulai dari menjual kebutuhan pokok dengan harga yang sangat tinggi. Barang dalam kondisi langka dan permintaan barang tinggi, beberapa pedagang yang menimbun komoditas kebutuhan utama yang sering dicari atau dibeli oleh masyarakat pada saat itu menjelang Lebaran, dan penimbunan itulah yang akan menjadi harga komoditas tersebut. Peningkatan yang signifikan baik kebutuhan sehari-hari maupun barang mengalami kelangkaan di banyak daerah. Yang kedua adalah gangguan kinerja pasokan sistem. Pasokan berdasarkan produksi dan logistik di tempat produksi, kualitas barang, kuantitas infrastruktur, sarana dan prasarana rusak atau tidak layak pakai secara maksimal. Dampak negatif terhadap sarana dan prasarana ditawarkan sangat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan. Laju kenaikan harga pangan jauh lebih besar di tingkat konsumen dibandingkan dengan laju kenaikan harga pangan di tingkat produsen. Sebagai akibat penyaluran kebutuhan pokok yang buruk dan tidak merata secara cepat dan merata di berbagai wilayah. Hal ini membuat hal-hal terlihat seperti mereka langka dan mahal. Juga peningkatan bahan bakar minyak (BBM) juga menyebabkan keterlambatan kebutuhan pokok dan biaya peningkatan produksi. Yang ketiga, gaya hidup masyarakat lebih konsumtif menjelang datangnya Idul Fitri. Mayoritas masyarakat Indonesia Islam menjadi momen Lebaran sebagai ajang fashion show. Semuanya harus up to date, dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Lebaran adalah hari istimewa yang harus diadakan oleh masyarakat atau digunakan untuk memuaskan keinginan, mengendalikan keinginan kehendaknya sendiri. Konsumsi menjelang Lebaran, hal tersebut sebenarnya merupakan kegiatan yang wajar, namun tidak hanya disadari oleh masyarakat mengkonsumsi, tetapi terjebak dalam gaya hidup yang lebih konsum. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.